Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Wilujeng wayah kieu, Sobat Mang Oka yang berakal dan berakhlak. Hari ini Mang Oka mendatangkan tamu dari Kanada. Ini teman waktu di Rotterdam. Jadi beliau sekarang adalah doktor riset ya di bidang kesehatan di Kanada. Nanti mungkin kita tanya-tanya ya seperti apa. Jadi saya pengen dengar kabar beliau dan juga pengen mengorek-korek beberapa hal mungkin mudah-mudahan bisa berguna bagi kita semua. Baik, Assalamualaikum Mbak Eva. Waalaikumsalam Kang Oka, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini jadi ceritanya setelah dari Rotterdam itu kemana aja ini kok bisa tiba-tiba ke di Kanada ini Mbak Eva gimana? Jadi ceritanya long story short ya. Iya. Jadi sebenarnya kan saya tuh sebelum ke Rotterdam itu staf di kedokteran komunitas FKUI. Jadi begitu selesai dari Rotterdam PhD, waktu itu saya alhamdulillah dapat tawaran postdoc di US. Jadi setelah di Belanda, Rotterdam, master, lalu ambil PhD juga di Belanda ya, selama 3,5 tahun, lalu dapat tawaran postdoc di Center for Disease Control and Prevention, CDC US. Gitu. Nah, jadi ke US 2 tahun dalam program Epidemic Intelligence Service Officer. Itu special program dari CDC selama 2 tahun terbuka untuk medical doctor and related field yang bisa yang berminat untuk bekerja di bidang public health. Jadi setelah di sana 2 tahun saya dapat tawaran untuk kembali ke Kanada. Jadi memang waktu saya PhD gitu di Belanda itu ada programnya 1 tahun, tidak hanya full di Belanda 3,5 tahun, tapi Oke, ada sandwich gitu ya? program. Iya, jadi kebetulan waktu itu promotor saya tuh kenal dengan kolega di Montreal, terus mereka sedang mencari research trainee selama 1 tahun. Nah, saya apply, dapat, ya udah. Jadi kata promotor saya, udah kamu pergi aja sana ke Kanada gitu, karena di sana hub-nya untuk occupational asthma gitu kan, karena memang PhD saya itu lebih ke arah kesehatan kerja di bidang pernafasan akibat pajanan kerja gitu ya. Dan di Montreal ini salah satu top referralnya untuk expert di bidang occupational asthma gitu. Jadi promotor bilang ya udah kamu ke Kanada 1 tahun, lalu kembali ke Belanda untuk defense gitu. Nah, jadi dari koneksi itulah seperti kembali lagi itu. Jadi dari Belanda ke Kanada, kembali ke Belanda lagi, lalu postdoc di US dan akhirnya back to Kanada. Ini udah internasional banget, udah apa? Kayak ke Cilacap aja ya, kayak Jakarta Cilacap aja. Itu Mbak ini kalau selama pengalaman ya based on experience bisa pencapaian seperti sekarang itu gimana sih waktu S1-nya apa emang udah dari pintar dari lahir kayaknya ya? Aduh, pintar dari lahir. Kalau saya looking back gitu ya, saya juga dari keluarga yang biasa-biasa saja. Jadi mungkin ini bisa jadi motivasi untuk adik-adik atau rekan-rekan yang juga mungkin punya mimpi untuk luar negeri itu ya. Dulu saya sampai lulus SMA itu nggak pernah terpikir, sampai lulus S1 pun saya nggak terpikir untuk bisa keluar negeri. Karena seperti saya bilang, saya dari keluarga biasa-biasa saja, lulus kedokteran juga saya masih mikir gitu untuk masuk ambil spesialisasi, karena di Indonesia kan spesialisasi mahal ya, harus bayar. Dan untungnya saya waktu di tingkat 6 itu saya tertarik bidang public health. Saya pikir ini saya suka mendidik, saya suka ngajar, dan saya lihat kayaknya masyarakat kita itu
perlu masih banyak edukasi gitu untuk prevensi masalah-masalah kesehatan. Maka saya masuk ke kedokteran komunitas FKUI. Nah, dari situ rupanya ya memang sudah suratan takdir gitu, masuk di bidang public health. Saya ikut salah satu international symposium yang diadakan oleh kolega dari Belanda. Nah, dari situlah ininya asal muasal beasiswanya. Jadi peserta waktu itu pesertanya cuma sedikit ya, pesertanya ada 25 orang atau 40 orang gitu di International Symposium itu ditawarkan beasiswa. Jadi ada kompetisi beasiswa untuk ke Belanda. Kan jadi saingannya nggak banyak ya, kan kalau saingan biasa beasiswa ratusan, ribuan. Nah, ini kebetulan karena mereka ada kolaborasi dengan UI, ditawarkanlah beasiswa untuk ke peserta simposium itu di FKM UI waktu itu. Nah, alhamdulillah saya dapat untuk ke Belanda untuk master. Dari situ sudah berlanjut yang tadi saya cerita kembali tadi dari master itu ya alhamdulillah berlanjut ke PhD, berlanjut ke postdoc dan akhirnya bekerja berkarir di Kanada. Kalau saya pikir saya bukan orang yang pinter banget gitu ya. Mungkin yang bisa dilihat juga rajin. Jadi kalau di kedokteran itu kita sudah bilang lu nggak usah pinter-pinter banget, tapi lu mesti rajin. Kalau untuk karena begitu banyak materi yang harus dipelajari. Dan itu kita harus mandiri untuk mempelajari, menguasai materi-materi tersebut ya. Kalau kita nggak belajar ya udah ketinggalan. Nah, jadi yang diperlukan adalah ketekunan, dan ya doa restu orang tua. Saya rasa saya nggak akan bisa sampai seperti ini kalau tidak ada restu dari orang tua ya. Karena ya alhamdulillah lancar gitu dari S1, S2, S3 semuanya beasiswa. Nggak ada bayar sepeser pun gitu dari S2, S3, postdoc sampai sekarang ini begitu, Mas Uka. Berarti ya rajin dan ketekunan. Terus Mbak Eva juga sebenarnya waktu di Rotterdam kayaknya aktif ya, apa sih jadi kayak IO pengajian gitu. Itu emang dari dulu ya passionnya menjadi IO kayak gitu. Yang saya bilang saya tuh suka berinteraksi dengan orang gitu. Nah, jadi dulunya sebenarnya waktu SMA sih saya termasuk yang pemalu. Cuma waktu itu mulai masuk majalah sekolah gitu, berinteraksi dengan orang banyak gitu kan sebagai jurnalis. Nah, waktu masuk kedokteran pun juga sama. Saya masuk majalah kedokteran Media Asklepios, dan di situ juga dituntut untuk cepat berinteraksi dengan orang lain. Dan saya suka, dan saya juga baru nyadar, saya suka gitu dengan berinteraksi dengan orang. Dan ya ada venue-nya kan, karena kita kebetulan waktu di Rotterdam perlu kumpul-kumpul PPI ya, perkumpulan pelajar Indonesia, ya sekalian yang ada kegiatan rohaninya, karena waktu di FKUI kan kegiatan rohisnya cukup kuat, jadi saya ngelanjutin aja gitu. Nih, Mbak Eva ngomong-ngomong tadi tentang restu orang tua, waktu Mbak Eva memutuskan tinggal di luar negeri, gimana mereka reaksinya? Kalau restu orang tua, jadi kebetulan orang tua saya tuh, bapak saya tuh petualang, melanglang buana dari Bali ke Jakarta. Gitu. Nah, ibu saya lokal dari Jakarta ya. Nah, jadi waktu saya dapat beasiswa itu, nah orang tua saya sebenarnya mama tuh masih ragu-ragu ya mau ngelepas gitu, karena nggak pernah kos, nggak pernah tinggal jauh dari orang tua, tiba-tiba harus keluar negeri. Nah, terusnya karena bapak pernah berdarah petualang, jadi kata bapak yang memberikan lebih bimbingan pada mama, bilang ini kesempatan tidak akan datang 2 kali gitu. Kalau ini lewat ya udah nggak dapat lagi si Eva untuk luar negeri gitu istilahnya. Jadi ibu mengikuti saja apa yang di bapak setuju, jadi ibu setuju. Dan juga di sini masih ingat kan dengan teman Dokter Wangge? Enggak. Itu dengan Mas
Oh enggak ya, setahun sebelumnya. Jadi waktu saya master itu, saya master bareng dengan 3 teman sekelas saya. Jadi amazing banget. Jadi ada Dr. Grace Wangge, Dr. Made Ramadhani, Dr. Isabel Surimakaram. Itu kami semua dapat beasiswa di tempat yang sama gitu. Nah, jadi itu juga yang membuat orang tua saya merasa cukup aman karena temannya ada gitu. Teman dari FKUI dari Jakarta yang kita kenal dengan orang tuanya gitu. Nah, terus jadi orang tua lebih lega gitu melepas saya pergi. Gitu, Mas. Kalau sekarang apa namanya sering ya sebelum COVID lah sering pulang ke Indonesia Mbak Eva? Ya kami usahakan 2 tahun sekali ya kalau bisa pulang. Gitu. Saya terakhir pulang 2017, lalu 2019. Nah kemarin tuh tahun kemarin sebenarnya udah booking tiket, tapi COVID jadinya batal. Mbak Eva kan itu anak-anak berarti semua lahir di sana ya? Ya di yang pertama di US, yang kedua dan ketiga di Kanada ya. Itu anak-anak pakai sehari-hari pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris langsung? Jadi jadi waktu kita punya anak yang pertama, kita niat pokoknya harus bisa bahasa Indonesia gitu. Jadi kebetulan juga waktu dia lahir, nggak lama kemudian kami pulang ke Indonesia kan dari US. Kami pulang dulu ke Kanada, ke Jakarta 1 tahun, baru ke Kanada. Nah, jadi dia besar, bukan besar ya. Jadi pada saat dia mulai belajar bicara itu dia ada di Jakarta. Nah, jadi dia bisa menyerap bahasanya lebih cepat kan, ngerti itu satu bahasa. Dan lalu kami pindah ke Kanada. Dia cukup lama juga adaptasi untuk bisa belajar bahasa Inggris dan bahasa Prancis ya karena umurnya waktu itu baru 1,5 tahun. Jadi jadi bisa 3 bahasa, bisa bahasa Indonesia, Inggris, Prancis. Gitu. Tiga-tiganya bisa berarti. Oh, anak kedua gimana? Nah, pas anak kedua beda. Anak kedua karena dia besarnya lahir di Kanada, pas dia usia 1 tahun masuk daycare, di daycare-nya bilingual. Pada saat dia baru mulai belajar bicara tuh dia langsung terekspos trilingual sebenarnya. Indonesia di rumah, lalu Inggris, Prancis di daycare-nya gitu. Nah itu ada kebingungan bahasa istilahnya. Jadi cukup delayed sampai jadi nggak secepat anak-anak yang biasanya bicara gitu. Nah tapi setelah itu saya baru mengetahui di kalangan imigran itu sangat lazim. Nah, karena anak-anak imigran itu kan juga sama trilingual rata-rata. Orang tuanya bicara bahasa ibunya masing-masing di rumah, lalu di sekolah ada Prancis, Inggris. Jadi di kalangan imigran itu anak delayed speech itu sangat lazim. Nah, tapi karena waktu itu kami khawatir ini jangan-jangan telat bicaranya gitu. Nah, jadi kata dokternya udah kalau gitu kamu pilih salah satu aja bahasanya yang bisa dipakai di rumah, di sekolah. Jadi dia nggak ada kebingungan bahasa. Nah, udah jadi ya terpaksa kami pakai bahasa Inggris yang bisa di 2 tempat gitu ya, di 2 environment. Nah, jadi sejak anak kedua ini kami pakai bahasa Inggris di rumah. Gitu. Nah, jadi sayang sebenarnya karena kalau Kang Oka ke Kanada itu ya beda dengan di US. Kalau di US itu orang jarang bisa belajar bahasa ibunya. Gitu. Jadi nasionalismenya itu kalau di Kanada lebih besar ketimbang di US. Nah, jadi kalau misalnya orang imigran di Kanada itu masih menjunjung tinggi nilai-nilai asal muasalnya, asal negara asalnya. Jadi masih bicara bahasa mother language-nya. Jadi sangat dan di encourage oleh pemerintah gitu. Jadi kalau kita lihat makanya mereka anak-anak imigran rata-rata masih bisa dengan bahasa ibunya masing-masing gitu. Apalagi orang India, orang Pakistan, orang Arab itu di rumah pasti pakai bahasa Arab, India atau Urdu gitu ya. Jadinya
mereka masih tetap memegang tradisinya. Itu yang saya sesali sekarang. Jadi anak saya yang kedua, ketiga itu nggak bisa bahasa Indonesia fasih gitu. Kalau kita ajak bicara bisa ngerti bahasa Indonesia. Jadi kayak kosakatanya mungkin ada 100 itu bahasa Indonesia. Dia ngerti. Kalau kita ngomong kasih instruksi ABCD pakai bahasa Indonesia, dia tahu apa yang dilakukan itu. Tapi untuk bicara itu susah. Tapi itu Mbak Eva terkait sama pendidikan anak ada masalah nggak sih? Maksudnya kayak Mbak Eva ngambil pendidikan di umum atau khusus yang orang Indonesia atau gimana di sana? Jadi kalau di sini imigran itu karena kita di Provinsi Quebec, untuk imigran itu anak-anak harus masuk ke sekolah Perancis. Gitu. Kecuali kalau orang yang orang tuanya lahir di Kanada, masuk sekolah Inggris, anaknya boleh ke sekolah Inggris. Tapi kalau kita yang imigran, permanent citizen atau working permit gitu ya, itu masuknya ke French school. Jadi sebenarnya sistem pendidikannya bagus karena bilingual juga sih, walaupun lebih cenderung berat ke Perancis. Nah, kalau di provinsi yang lain ya udah satu bahasa Inggris. Gitu. Dan hebat kalau juga ya bisa bahasa banyak gitu ya Mbak Eva. Padahal bahasa Perancis juga ribet kan ya? Iya, jadi kalau menurut kita sih sebenarnya anak-anak bagus masuk bahasa Perancis ya, karena lebih susah kan ininya, grammarnya. Jadi begitu mereka belajar bahasa Inggris lebih mudah. Dan kita nggak pernah ngajarin mereka bahasa Inggris loh, Kang Oka. Anak saya itu ngomong bahasa Inggris karena nonton TV. Dari kecil kan kita pakai bahasa Indonesia di rumah. Tapi mereka bisa bahasa Inggris itu dari nonton TV, banyak sekali. Karena nonton, karena dengar juga nanti mungkin dia juga ter-challenge pada saat di daycare-nya kan juga dengar ya, di daycare-nya juga bahasa Inggris. Nah, jadi seperti anak di Indonesia aja belajar bahasa Indonesia gitu. Nggak perlu diajarin waktu umur 1-2 tahun kan dia belajar dengan sendirinya bahasa Indonesia. Sama juga dengan anak-anak di sini dengan sendirinya dia belajar bahasa Inggris dan Perancis. Kalau dulu Mbak Eva belajar bahasa Inggris gimana, Mbak? Kalau saya dulu bapak saya itu karena dulu beliau kan kerja di hotel, jadi kerja dengan banyak ekspatriat gitu. Nah, beliau tuh sudah menyadari pentingnya bahasa Inggris. Waktu saya SD sudah dikirim kursus bahasa Inggris waktu itu waktu kita SD SMP ya dikirim kursus bahasa Inggris. Jadi sudah belajar di luar program sekolah maksud saya ya. Jadi kalau saya kebetulan dari kecil sudah belajar bahasa Inggris dan waktu itu untuk memperlancar saya juga waktu di Fakultas Kedokteran terutama semua referensi itu pakai bahasa Inggris, Kang Oka. Iya. Jadi ya kan, kalau misalnya mau referensi yang dari top jurnal atau textbook itu semuanya dalam bahasa Inggris. Nah, waktu itu kita bandingin ya, yang referensi yang dalam bahasa Inggris asli dengan yang diterjemahkan. Yang diterjemahkan itu ribet banget. Kebayang biochemistry ya, biokimia, proses itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau saya di situ belajar, saya lebih suka pakai bahasa Inggris. Jadi terbiasa dengan referensi Inggris itu juga dari mulai kuliah. Jadi pembiasaan juga ya. Jadi kadang-kadang kita memang harus begitu ya, berarti men-challenge karena kalau saya pribadi ya, udah deh terjemahan aja gitu. Tapi kadang-kadang terjemahan itu memang mungkin juga nggak pas ya. Apalagi kalau mungkin yang menerjemahkan bukan bidang ilmunya ya. Jadi ada apalagi kalau sekarang ada Google Translate gitu ya. Kalau dibaca-baca itu kan wagu ya istilahnya. Baik Pak, terkait sama anak-anak kita juga ya. Itu kalau untuk pengenalan budaya, religi itu gimana kiatnya Mbak Eva supaya misalnya dia itu tetap Muslim Indonesia gitu.
Atau emang udahlah biarin aja sama aja gitu. Nah, jadi itu juga salah satu kelebihan komunitas Indonesia di Montreal. Jadi waktu saya pindah ke sini, itu saya udah tahu ada namanya Share Montreal. Jadi Share Montreal ini, sebentar saya baterainya habis ya. Jadi di Montreal ada namanya komunitas Share Montreal. Share Montreal ini dulu dibentuknya sebenarnya oleh pelajar-pelajar S3 dari Indonesia, dari UIN, yang exchange program di McGill University. Nah, mereka kan PhD datang dengan membawa keluarganya, ya. Jadi mereka buat pengajian sendirilah di kalangan para pelajar itu, keluarga pelajar, untuk anak-anaknya, untuk untuk sesama anggota pelajar Muslim Indonesia di Montreal. Nah, jadi itu dulunya kecil karena untuk belajar, tapi akhirnya masyarakat lokalnya ikut bergabung. Akhirnya besar dan dibuat teratur gitu ya, dibuat teratur. Jadi sampai saat ini itu masih ada kegiatannya, setiap tahun ditunjuk pengurus yang baru gitu. Dan ada kegiatannya untuk pengajian keluarga, pengajian muslimah, pengajian anak-anak, juga ada pengajian bapak-bapak yang khusus untuk baca tajwid, yang khusus untuk fikih, ya macam-macam. Jadi alhamdulillah komunitasnya itu kuat di sini untuk jadi anak-anak itu sebelum COVID nih ya, sebelum COVID anak-anak bisa 2 minggu sekali ketemu belajar pengajian dalam bahasa Inggris sebenarnya ya. Tapi ya at least kita tanamkan nilai-nilai Islam juga, nilai-nilai Islam yang baik gitu. Dan kebetulan juga anggota Share Montreal itu tidak hanya aktif di bidang religi, tapi juga di bidang kultural. Jadi mereka bapak-bapaknya itu punya grup namanya grup keroncong. Kebayang? Ada grup keroncong, ada grup gamelan, dan aktif gitu, dan aktif tampil di berbagai event KBRI, perayaan 17 Agustus, perayaan macam-macam lah ya, berbagai macam event tuh sering diundang gitu. Grup keroncong Montreal, grup gamelannya Montreal, dan anak-anaknya juga di sini kebetulan ada guru-guru tarinya, guru tari daerah ya. Jadi ya mereka masih, ya memang kami juga gimana ya, seperti tadi Kang Oka bilang, kami ingin membesarkan mereka tuh juga masih kenal dengan budaya Indonesia, masih tetap memegang kultur Indonesianya, tapi juga dari segi Islami juga harus tetap memegang nilai-nilai Islami gitu kan. Itu jadi satu, alhamdulillah dari komunitas Indonesianya sendiri. Ada komunitas lah ya. Jadi sama kayak di Rotterdam kayaknya ya. Waktu ya, tapi kalau di Rotterdam kan lebih fokusnya kan ke pengajian aja ya. Nah, kalau yang ini dia dual. Ada budaya juga. Multi ya, jadi nggak hanya religi juga, tapi juga kulturnya juga dilestarikan. Ini impresif banget deh ininya, pemain gamelannya itu hebat. Nanti kalau misalnya ada kesempatan saya bisa share ininya, video-videonya dengan Kang Oka. Kalau ini Mbak, kalau misalnya pergaulan dengan anak-anak yang non Indonesia sendiri gimana anak-anak? Ya, jadi kelebihan lagi lah. Ini banyak kelebihannya tinggal di Montreal yang Kang Oka. Jadi kalau di Montreal itu sangat multikultural, jadi heterogeneous. Mereka mengklaim itu sangat multikultural ya. Salah satu kota yang sangat multikultural itu Montreal. Jadi kalau kami kan tinggal di West Island, jadi orang yang banyak berbahasa Inggris. Imigran yang banyak berbahasa Inggris itu asalnya dari India, Pakistan, dan Arab. Itu kalau di yang daerah yang French speaking area itu banyak imigran dari Maroko, Aljazair, dari Afrika Lebanon. Utara lah ya.
Ya, di atas sub-Sahara gitu ya, di atas Hmm. Sahara. Nah, itu mereka tuh banyak yang di daerah French speaking. Tapi kalau Hmm. yang di English speaking banyak India, Pakistan, Arab gitu. Mereka ada sekolahnya di sini, ada sekolah Islam. Jadi Hmm. kami kebetulan ya tahu dari teman gitu ya, alhamdulillah banget. Masjidnya cuma 15 menit jalan kaki dari rumah. Hmm. Dan ada di masjidnya sendiri ada Quran lesson. Jadi Quran lesson setiap hari anak saya ikut tuh si yang laki-laki ya, belajar Quran tiap hari Senin sampai Kamis dan hari Minggu. Itu dibimbing oleh imam masjid ya untuk baca Quran. Kalau anak saya yang perempuan ikut di Islamic Sunday School. Jadi Hmm. Sunday School-nya Islamic Sunday School di sini. Balik kamu Indonesia kan. Nah, Iya. jadi di sini kita kirim anak, mereka tuh banyak sekali, terutama yang orang-orang Pakistan, India, ya, Arab gitu ya, mereka kirim anaknya ke Sunday School untuk belajar apa ya agama Islam. Nah, di Hmm. situ saya lihat bagus. Jadi anak-anak itu tahu gitu, oh nggak cuma sendirian itu kan sebagai Hmm. Muslim yang ada di Kanada, tapi banyak teman-temannya juga yang Malah Muslim. internasional Muslim ya. Betul, ya. Hmm. Dan sekolahnya sendiri karena di sini kita lingkungan imigran, banyak imigran, kebayang nih ya, 80% itu imigran. Penduduk lokalnya Hmm. cuma 20%. Ini di Hmm. sekolah anak-anak yang kami, karena memang di corner sini lebih banyak imigran. Tapi kalau di tempat lain mungkin nggak se-diverse di sini. Hmm. Jadi kalau misalnya kita keluar dari Montreal, ya kayak misalnya ke teman ada di atas di Quebec City, itu dominannya ya Quebecois, French, Hmm. non-Muslim. Makanya kelebihan di Montreal itulah sangat diverse, banyak statistik Muslimnya tinggi. Berarti isu rasial nggak ada ya di situ ya? Sampai saat ini belum ada sih sebenarnya ya, rasial itu pasti ada ya, apalagi sekarang banyak ada Islamofobia kan. Hmm. Tapi alhamdulillah di daerah kami itu hampir tidak ada masalah. Mbak Eva kan sebenarnya menarik ya. Mbak Eva nggak ada rencana bikin apa vlog gitu? Karena orang-orang tuh cenderung kepo sih sebenarnya dengan kehidupan orang di luar negeri itu gitu. Apalagi Mbak Eva tuh sebenarnya kalau yang banyak di vlog sekarang itu kan kayak apa pernikahan ini ya, maksudnya istrinya orang bule misalnya atau sebaliknya Hmm. kayak gitu. Kalau yang orang Indonesia sesama orang Indonesia terus ada di luar negeri itu juga kayaknya jarang, nggak ada ya. Kurang tahu. Kurang aktif ngikutin vlog. Bukan passionnya ya berarti ya. Iya, iya. Ya, harusnya ya mungkin kayaknya sudah banyak deh ya, mungkin yang Iya, buat iya. catatan-catatan gitu ya. Hmm. Cuma memang yang mengisahkan, oh ada juga ada. Kebetulan sepupu saya punya seri Hmm. di Raja Wali TV, kok nggak salah. Ada Hmm. muslimah yang di negeri muslimah perantau gitu ya, Hmm. ada serinya saya lupa. Hmm. Tapi mereka punya seri mengisahkan berbagai keluarga dari berbagai Berbagai negara tempat. gitu. Hmm. Orang Indonesia yang tinggal di berbagai negara. Hmm. Ada. Gitu. Mbak Eva, jadi gimana nih secara keseluruhan misalnya dibandingin di Amerika, di Kanada, di Belanda, suka dukanya berada di luar negeri itu gimana? Yang jelas jauh dari keluarga, itu aja. Kalau ada Hmm. pintu Doraemon, bisa. Tapi sekarang dengan teknologi juga dengan video call kayak gini tuh Iya, mengurangi ya, apa betul, istilahnya? Kalau betul. dulu kan bisa bangkrut kita ya kalau mau teleponan itu kan. Kalau Iya, sekarang dulu kayaknya ingat mah, waktu di Rotterdam kan beli kartu telepon ya, iya, beli kartu iya. telepon internasional. Ya, jadi ya kekurangan yang paling besar itu buat kami adalah jauh dari keluarga. Gitu. Hmm. Jadi jauh dari orang tua, jauh dari ya, kakak adik gitu ya. Kalau misalnya apa ya itu yang sangat kami rasakan sangat berat, apalagi misalnya orang tua sakit atau ada keluarga yang sakit. Nah,
itu kepikiran banget deh. Ya, tapi seperti Kang Oka bilang sudah banyak media berkat ada Zoom kan, lebih gampang Zoom, ada WhatsApp gitu ya. Sekarang bisa gampang video call ke keluarga, nggak seperti dulu. Walaupun nggak ketemu fisik, tapi at least bisa temu virtual. Iya, iya. Bahkan kan pernikahan Mbak Eva tuh virtual juga dulu ya. Itu kayaknya ini apa namanya perintis loh ya. Visionari. 17 Nggak kebayang Agustus sekarang kan ya, banyak. 17 Agustus kan aku ingatnya karena habis upacara itu. Iya. Hebat banget itu. Mbak Eva ini sekarang rencananya ada mau pindah ke, maksudnya gini, ada rencana nanti suatu saat ke Indonesia atau aku tetap ada di sini atau gimana sih rencana ke depan? Jadi kalau saya fleksibel, mau dimanapun istilahnya kita bisa Berkarya lah ya. berkarya ya kan bisa berkarya, bisa bekerja. Kalau mau mengikuti orang tua itu rata-rata kalau saya tahu dari teman-teman gitu kan ya, kalau orang tuanya itu rata-rata mau pulang. Orang tua itu rata-rata pengen nanti pensiun di Indonesia gitu, atau ya pasti kita masih missing Indonesia gitu, lebih cenderung pilih Indonesia. Tapi karena anak ya kami menetap gitu, karena kan perbandingannya begini nih Kang Oka, tahu sendiri Kang Oka waktu ke Belanda ya. Iya. Orang anak Belanda itu kan untuk masuk program master, program PhD itu sangat mudah dan biayanya 1/10-nya imigran kalau nggak salah. 1/10-nya orang internasional lah. Gitu. Dan sama juga dengan di sini misalnya di McGill. Ya di McGill itu perbandingan bayaran ya antara yang internasional dengan yang lokal itu besar sekali, bisa 1/5 atau lebih dari itu. Dan chance-nya untuk bisa berkarir juga lebih besar. Jadi jujur saja kalau ditanya orang tuanya, pasti orang tuanya mau pilih Indonesia lah. Karena keluarga semuanya kita punya ikatan yang lebih kuat gitu dengan Indonesia. Tapi kalau berpikir anak ya kami memilih menetap gitu. Dan ya jadi diniatinnya untuk sebagai ini aja, sebagai apa istilahnya, kita juga di sini berdakwah ya, media dakwah kan, untuk ke orang-orang kolega-kolega yang non Muslim, jadi bisa lebih kenal dengan Muslim yang sebenarnya seperti itu. Kalau kewarganegaraan sendiri gimana jadi Mbak Eva? Masih Indonesia semua? Kalau iya masih Indonesia, dibilangnya masih cinta Indonesia. Enggak, Jadi kalau anak-anak itu apa sih kalau di Belanda apa kan ada Yusoli, ya, Yusanguinis kayak gitu ada kan mereka lahir di apa namanya di sana di Kanada itu jadi apakah mereka punya kayak bisa milih kayak gitu gimana? Jadi kalau Kanada itu pakai sistemnya de facto. Jadi anak lahir di sini dapat citizenship Kanada. Nah, sama juga dengan US, lahir di US dapat citizenship US. Nah, Indonesia tidak mengakui dual citizenship, belum mengakui. Jadi anak-anak itu yang lahir di sini rata-rata dual citizenship sampai usia 18 tahun. Nanti di situ mereka harus memilih Indonesia atau ya entah US atau Kanada gitu. Kalau orang tuanya rata-rata yang saya tahu masih Indonesian citizenship. Jadi karena ya ada bagusnya tadi ya, berarti Yusanguinis ya mereka ya, jadi dilahirkan, berarti anaknya ada yang warga negara Amerika sama Kanada dong ya? Iya, anaknya mah kalau mau pergi-pergi gampang, orang tuanya susah. Oh gitu? Ya kan mereka pakai paspor US, paspor Kanada. Gampang mah, travel kemana aja. Nah, orang tuanya masih paspor Indonesia, terbatas. Oh gitu. Enggak, maksud bukannya kalau kita bisa ke, berarti kan bisa lah istilahnya ya. Itu tuh bukannya se-Kanada itu juga nggak masalah berarti?
Oh iya, maksud saya kalau pengen keluar ke Eropa gitu, atau ke Oh. negara lain gitu kan. Kan kalau visa US, kok paspor US, paspor Kanada kan nggak perlu apply visa, bisa langsung berangkat. Oke, jadi itulah yang orang tua, saya nggak cuma dengar dari orang Indonesia kok, dari berbagai imigran, dari berbagai negara. Mereka tuh rela-relain lah istilahnya meninggalkan profesinya di negaranya asal masing-masing ke Kanada itu ya untuk anak. Karena banyak, jadi kan Privilege-nya ya. Kang Oka juga nanya apa sih suka dukanya ya. Sebenarnya dukanya juga banyak ya sebagai imigran. Jadi kan orang lihatnya berbunga-bunga, wah asik Iya, tinggal di iya. Kanada. Jadi, jadi tadi yang pertama kan jauh dari keluarga, itu sudah semua tahu lah ya, semua Iya. mengalami jauh dari keluarga. Lalu dari segi pekerjaan, jadi saya ini termasuk yang beruntung masuk ke Kanada sudah dapat pekerjaan yang sesuai. Banyak sekali imigran yang datang ke sini dengan permanent resident card gitu ya. Masuk ke sini itu nggak dapat pekerjaan yang sesuai. Insinyur, dokter, nurses, perawat ya. Itu banyak lawyer ya, bayangkan. Itu banyak yang harus mulai dari taksi driver dulu. Jadi karena masuk ke Kanada mereka punya proteksi untuk Canadian lokal people-nya ya. Jadi imigran itu harus ada ujian persamaan, harus bisa bahasa yang level ya, kalau bahasa Advance di lah gitu ya. advance yang levelnya udah paling atas deh gitu. Jadi banyak sekali dokter dari luar masuk ke Kanada tuh nganggur karena nggak bisa bahasa, izin prakteknya nggak diakui gitu ya. Itu nggak hanya dari dokter, insinyur juga ada ujian persamaan. Semua yang profesional itu begitu masuk Kanada harus ada persamaan kan. Jadi tidak mudah sebenarnya untuk first yang namanya jadi first generation immigrant. Jadi yang buat orang tuanya itu jungkir balik lah istilahnya. Jadi saya sering naik taksi gitu kan. Saya paling suka kok naik taksi tuh. Nanti langsung deh supir taksi nanya, dari asalnya dari mana? Terus nanti kita cerita gitu. Nanti ketahuan tuh, oh saya lawyer gitu. Oh saya engineer. Gimana kamu bisa dapat kerja di sini gitu kan? Sering banget dapat pertanyaan seperti itu. Jadi saya beruntung masuk ke Kanada sudah dapat pekerjaan yang sesuai. Karena banyak sekali mereka yang struggle dari nol untuk survive lah istilahnya. Jadi ya dijabanin deh jadi supir taksi, kerja di supermarket, kerja di McDonald, kerja di ya fast food restoran ya, kerja di macam-macam gitu yang tidak sesuai dengan bidangnya. Padahal mereka tuh profesional yang mungkin Ya kalau di negaranya mah mudah. di negaranya masing-masing itu punya rumah mewah mungkin. Iya. Jadi masuk ke Kanada berubah semuanya statusnya gitu. Tetapi ya semua dijalani untuk anak gitu istilahnya. Supaya the second generation-nya has a better chance. Luar Itu biasa ya. Mauka. Kalau di Kanada sendiri gimana tadi ngomongin taksi, transportasinya sebagus Belanda nggak? Belanda sih top ya. Kalau di bidang transportasi nggak ada yang ngalahin kayaknya. Makanya Kang Oka kan ke Belanda, bukannya ke Kanada. Kan anak-anak rural urban development kan ke Belanda karena memang dari segi transportasi itu Belanda sangat advance. Kanada punya sistem bus, ada sistem kereta, ada sistem metro juga, ada sistem apalagi sekarang mau ada monorail. Tapi misalnya dari segi schedule yang nggak secanggih yang di Belanda gitu. Frekuensi, Konektivitas gitu ya. trayektori, iya, beda lah pokoknya. Lagi pula kan Kanada itu kan luas sekali, Belanda kecil ya. Iya benar. Tapi itu ya, apa at least ada bike semuanya. friendly juga nggak di Kanada? Enggak.
Kita punya ada bike track sih Hmm, ada. hmm, Dan orang juga boleh pakai pakai sepeda gitu ke tempat kerja gitu, tapi nggak ada safety, line gitu. hmm. Mhm. Iya. Ya, Mbak, ini makasih banyak nih, mudah-mudahan apa yang apa namanya, apa yang disampaikan Mbak Eva itu bisa memberi inspirasi ke teman-teman. Tapi ini mungkin sebagai closing terakhirnya, tips nih ya Mhm. buat teman-teman yang pengen mengejar karir internasional atau tinggal di luar negeri, itu kira-kira apa, Mbak? Oke. Jadi kalau untuk ke Kanada misalnya kita punya, imigrasinya itu punya scoring system. Hmm, Setiap negara sepertinya punya scoring system, yang dinilai itu pertama kemampuan bahasa. hmm, Jadi kalau memang punya niat, berkarir di luar, pertama bahasanya dulu dibagusin. Karena seperti misalnya saya kan profesinya akademisi gitu ya, itu IELTS-nya kan tinggi, harus hmm, 7,0, hmm, minimal IELTS. TOEFL, di atas 550 gitu ya, itu hmm, dari bahasa. Eee, Kalau untuk, misalnya untuk yang masih bachelor, eee, diperdalam bahasa Inggrisnya, karena sekarang kan banyak beasiswa LPDP ya. hmm, Bisa untuk, ke luar negeri asalkan, nilai, S1-nya baik dan kemampuan bahasanya baik gitu. Jadi ya itu modal pertama bahasa. Lalu yang kedua, mmm, konektivitas, hmm. networking, networking Networking ya. dan orang Indonesia itu cenderung malu bertanya. Hmm. Kalau kita kan tradisinya harus ditawarin baru Iya nerima betul gitu ya. betul ya. Itu saya ingat banget, waktu saya, hampir selesai master di Rotterdam, itu kan kami satu kelas itu ada sekitar 40 orang, yang internasional ada 10 atau 12 orang. Itu di 2, 3 bulan terakhir sebelum program selesai itu, mereka sudah pada bilang, "Oh saya lanjut PhD, saya lanjut ini, saya Hmm. lanjut itu." Terus saya mikir itu, "Nah itu gimana dapetnya ya?" Nggak ada yang nawarin perasaan. Jadi, mereka tuh aktif untuk mencari dan meminta gitu. Hmm. Jadi nggak malu bertanya istilahnya. Hmm. Jadi jangan menunggu untuk ditawari, tapi aktif mencari, menjemput bola gitu. Nah itu bisa sekarang tuh ada LinkedIn kan kalau memang berniat keluar, Hmm. buat profile di LinkedIn, nanti di situ Hmm. banyak, job listing, Hmm. mmm, job Offering ya lah. listing, heeh, dan kalau ada dan juga untuk student-student ya, kalau memang berniat misalnya ngambil master di McGill, Hmm. itu lihat dulu profesornya siapa yang diminati, bidang apa yang diminati. Hmm. Ya dimulai, dibuat track record-nya gitu, Iya iya untuk iya. bisa ya kan, buat track Hmm. record-nya, misalnya masih S1, buat penelitian yang kira-kira cocok dengan nanti S2-nya di luar negeri, di Hmm. Universitas X gitu kan. Hmm. Jadi, planning-nya itu jangan begitu lulus baru nyari, tapi sebelum Hmm. lulus itu sudah mulai Hmm. mentarget ya, cari target, saya maunya S2-nya di mana, bidangnya apa, jadi pada saat buat misalnya tesis, itu sudah menjurus ke arah yang Iya iya diinginkan, benar. gitu. Iya. Kalau kayak pengalaman saya lah, kayak mengalir seperti air, tahunya tersesat di sungai yang mana kita nggak. Iya iya. Ya, Mbak Eva, terima kasih banyak nih. Iya. Mudah-mudahan juga ini bisa apa namanya menghapus kerinduan teman-teman PPMR nih melihat Mbak Eva. Oh iya, PPMR bener. Ya, Insya Allah, ya makasih itu banyak aja. undangannya Kang Oka. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.